Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami kelompok 1 dari kelas akuntansi 2023G akan menyampaikan terkait sejarah dan perkembangan akuntansi. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hansreja Elita dengan NIM 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Evolusi pembukuan berpasangan dikenal juga sebagai pembukuan Italia karena diumumkan oleh pedagang Italia. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Masari dari Genoa pada tahun 1340. Seorang matematikawan Italia, Luca Pacioli, memperkenalkan konsep pembukuan berpasangan dalam bukunya pada tahun 1494. Sistem ini merevolusi pencatatan keuangan dengan memastikan setiap transaksi memiliki dua aspek yang seimbang, yaitu debit dan kredit, serta menyarankan perhitungan laba periodik dan penutupan buku. A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama yaitu seni penulisan, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah pencatatan. Yang kedua yaitu aritmatika, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Yang ketiga yaitu milik pribadi, karena pembukuan ini hanya berkepentingan dengan pencatatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Yang keempat yaitu uang, yang kelima yaitu kredit atau transaksi yang belum selesai, dan yang keenam yaitu perdagangan, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan volume bisnis untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Dan yang terakhir yaitu modal, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Pada abad ke-16, diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda, dan terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Pada abad ke-17, akuntansi diterapkan di berbagai organisasi, serta mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Pada abad ke-18, adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual, serta metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18 ini. Pada abad ke-19, depresiasi aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual, serta munculnya akuntansi biaya akibat revolusi industri, dan perkembangan teknik akuntansi terkait pembayaran di muka dan akrual untuk perhitungan laba periodik. Pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20, terjadi perkembangan laporan dana, serta perkembangan metode akuntansi modern dan rekayasa keuangan, atau financial engineering. Baik, selanjutnya ada perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 hingga 1933, di mana manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkap dalam laporan tahunan, sehingga berdampak pada kurangnya transparansi dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan antar perusahaan. Yang kedua ada fase kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 hingga 1943. Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934 mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan yang diaudit dan konsisten, di mana audit eksternal menjadi kewajiban bagi perusahaan publik untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selanjutnya ada fase kontribusi profesional yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1973. Badan-badan profesional memainkan peran penting dalam pengembangan prinsip-prinsip, di mana AICPA membentuk APB pada tahun 1959 yang bertugas untuk mengeluarkan APB Opinions yang merupakan pedoman untuk praktek akuntansi. Selanjutnya ada fase politisasi terbuka yang terjadi pada tahun 1973 hingga sekarang. Gerakan menuju politisasi akuntansi, di mana dapat menimbulkan debat publik tentang bagaimana prinsip akuntansi yang seharusnya dirancang. Contohnya debat tentang fair value accounting setelah krisis keuangan pada tahun 2008, di mana beberapa pihak berargumen bahwa pelaporan nilai wajar memperburuk krisis, sementara yang lain menganggapnya
mencerminkan transparansi yang baik. Selanjutnya mengenai perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk pemangku kepentingan. Sedangkan kapitalisme untuk memaksimalkan keuntungan melalui kepemilikan pribadi dan persaingan pasar. Jika berdasarkan sifat, akuntansi bersifat netral yang berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kapitalisme bersifat ideologi ekonomi yang mempengaruhi bagaimana bisnis beroperasi dan mencari keuntungan. Kemudian perbedaan dalam perusahaan, akuntansi menyediakan laporan keuangan, perhitungan pajak, dan audit bagi perusahaan. Sedangkan untuk kapitalisme untuk mendorong perusahaan mencari keuntungan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya mengenai relevansi atau hubungan sejarah akuntansi. Untuk yang pertama, pada tahun 1494, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pencatatan ganda debit dan kredit, yang mana dengan sistem tersebut berpengaruh dalam perkembangan akuntansi di Eropa pada saat itu dan masih relevan atau digunakan hingga saat ini. Kemudian berawal tahun 1880 dibentuknya organisasi ICAEW, yang mana relevansinya menjadikan selama beberapa dekade terakhir profesi akuntansi semakin berkembang. Dan adanya kasus manipulasi laporan keuangan seperti kasus Enron pada tahun 2001 dan kasus WorldCom pada tahun 2002 yang menyebabkan adanya undang-undang baru, yakni Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yang menetapkan peraturan audit dan keuangan untuk semua perusahaan publik. Jadi relevansi atau hubungan yang terjadi di sejarah masa lalu membantu kita memahami tentang mengapa sistem double entry ditetapkan dan belajar dari kesalahan buruk masa lalu agar tidak terulang kembali. Selanjutnya adalah isu-isu akuntansi internasional. Sebelum masuk ke isu yang berkaitan, pertama kita harus mengetahui dulu akuntansi internasional itu apa. Jadi dalam akuntansi internasional ini kita akan mempelajari persamaan, perbedaan, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai negara terkait dengan pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus pada beberapa isu terkait dengan akuntansi internasional. Isu-isu tersebut diantaranya yang pertama ada perbedaan standar akuntansi internasional. Masing-masing negara biasanya mengadopsi standar akuntansi yang berbeda berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan budaya lokal. Contohnya di Amerika Serikat itu mereka menggunakan GAAP, sementara banyak negara lain itu mereka menggunakan IFRS. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan antar perusahaan internasional, karena standar yang digunakan itu mungkin berbeda dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran aset, atau cara penyusunan laporan keuangan lainnya. Isu yang kedua itu ada konvergensi standar akuntansi internasional. Sebenarnya isu ini tuh masih berhubungan dengan isu pertama tadi, karena dengan adanya perbedaan standar akuntansi internasional mendorong munculnya konvergensi standar akuntansi internasional, di mana konvergensi ini merujuk pada upaya untuk menyatukan dua atau lebih sistem standar akuntansi yang berbeda agar dapat digunakan secara internasional dengan tujuan utama adalah untuk menciptakan konsistensi dan transparansi dalam laporan keuangan global. Nah, sejak akhir abad ke-20 itu ada upaya besar untuk mengkonvergensikan antara GAAP dan IFRS. Namun muncul berbagai tantangan sehingga hingga saat ini proses konvergensi ini itu belum sepenuhnya terselesaikan. Yang ketiga ada pengaruh globalisasi terhadap akuntansi. Globalisasi akuntansi berarti bahwa perusahaan di seluruh dunia harus mematuhi standar dan praktik akuntansi yang dapat diterima secara internasional. Mengingat meningkatnya hubungan antara perusahaan, investor, dan konsumen di berbagai belahan dunia. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa globalisasi dapat memperluas jangkauan kita, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa bekerja sama dengan investor, perusahaan, ataupun konsumen yang berasal dari negara lain. Hal inilah yang mengharuskan suatu perusahaan untuk mematuhi standar dan praktik akuntansi global, agar dapat lebih mudah diterima di pasar global. Selanjutnya, isu keempat ada pengaruh teknologi terhadap praktik akuntansi. Berkaitan juga dengan isu ketiga tadi tentang globalisasi, teknologi itu juga berkembang sangat pesat.
Perkembangan teknologi dalam dunia akuntansi seperti munculnya perangkat lunak akuntansi, ERP, cloud computing, big data, dan beberapa perkembangan teknologi lainnya menjadikan akuntansi itu lebih efisien, akurat, dan transparan. Dengan adanya hal tersebut, itu memudahkan akuntan untuk lebih fokus pada analisis yang mendalam serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Namun, adopsi teknologi ini itu juga membawa beberapa tantangan, terutama dalam hal pelatihan, integrasi sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkembang. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.